Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan membantu untuk menjelaskan bagaimana caranya kita bikin penomoran panjang jalan atau stationing. Dari kemarin saya tidak bantu karena saya pikir teman-teman pasti sudah bisa dapat dari ilmu ukur tanah. Saya pikir pasti sudah paham begitu, tapi ternyata masih banyak yang belum paham. Jadi baiklah, di saat-saat terakhir ini saya bantu menjelaskan. Nah, teman-teman, sebenarnya kan yang namanya stationing itu sebenarnya cuma penomoran panjang jalan, begitu kan? Penomoran panjang jalan. Oke. Di interval-interval yang penting. Nah, kita melihatnya dari titik awal kita. Titik awal perencanaan kita kan ada di titik A ya, di mana di titik A itu adalah titik 0 plus 0, 0, 0, begitu. Oke, saya jelaskan dulu stationing. Stationing atau penomoran panjang jalan sebenarnya memberikan nomor pada interval-interval tertentu di awal pekerjaan. Si penomoran jalan ini sebenarnya untuk sarana komunikasi tentang lokasi yang sedang dibicarakan. Nanti kan kalau kita nggak kasih nomor, bingung kan kalau lagi komunikasi, itu loh di lokasi yang itu. Nah, lokasinya yang itu tuh di mana? Kita bisa katakan misalnya di station 0 plus 250 begitu. Sehingga orang tahu bahwa itu adalah titik 250 meter dari titik awal. Begitu ya. Begini loh teman-teman, misalnya ada yang bilang station 10 plus 250, berarti dia itu menunjuk pada lokasi yang terletak di 10 km lebih 250 meter dari titik awal pekerjaan, dari titik A kalau di TB kita, begitu ya. Sehingga kalau ada yang bilang itu di titik 0 plus 750, berarti dia sedang menunjuk titik 0 km dan 750 meter dari lokasi awal, begitu ya. Nah, jadi stationing adalah cuma soal penomoran saja, masalah penomoran. Nah, untuk memberikan stationing di tugas besar kita lihat dulu modulnya nih. Untuk kasus full circle, lihat di modul full circle, kan titik-titik penting adalah, misal ini di sini titik A ya, misal. Kemudian titik pentingnya adalah titik TC. Titik TC itu apa? Titik TC, titik peralihan dari jalan lurus, kemudian mau masuk ke busur lingkaran kita, atau dari titik tangen menuju area circle, dari area tangen menuju area circle. Nah, itu adalah titik peralihan yang disebut titik TC. Oke, kemudian sewaktu mau masuk di jalan lurus lagi ada titik CT, titik peralihan dari circle menuju tangen atau jalan lurus. Kemudian titik penting yang lainnya adalah titik PH, perpotongan horizontal, atau di TB sama saja, di literatur lain sama saja kadang-kadang disebutnya PI, point of intersection. Point of intersection, kalau titik TC ditarik garis lurus, dari titik CT ditarik garis lurus, dia akan ketemu di satu titik yang dinamakan point of intersection atau perpotongan horizontal bahasa Indonesianya. Begitu ya. Kemudian jarak dari TC ke PH ini dikasih nama TC, tapi C-nya C kecil, biasanya ini C-nya kecil, begitu. Itu adalah jarak dari TC sampai ke PH. Oke. Nah, ini full circle. Untuk kasus misalnya SCS, ini dia SCS ya, maka titik-titik yang pentingnya adalah ini titik TS. Titik TS adalah titik mulai dari jalan lurus, lalu kita mau masuk ke area spiral kita, area spiral. Di SCS kan ada spiralnya ya.
Spiral atau lengkung peralihannya, ditaruhin lengkung peralihan di sebelah sini. Oke. Nah, TS adalah ketika titik perpotongan dari jalan lurus mau masuk ke spiral. Kemudian titik penting lainnya adalah dari area spiral sudah mau habis dan mau masuk ke circle kita atau busur lingkaran kita. Ini busur lingkaran. Jadi dari sini ke sini adalah area spiral. Spiralnya ya. Nah, oke. Kemudian ada lagi titik CS dari penghabisan circle kita, busur lingkaran kita mau kembali masuk ke spiral. Ya, begitu. Nah, juga di sini ada point of intersection tentunya. Lanjut lagi ke spiral-spiral, maka titik pentingnya adalah tangen spiral dari area tangen atau lurus mau ke area spiral. Ke area spiral kita. Di sini ada titik perpotongan namanya tangen spiral. Kemudian pastinya ada point of intersection atau PH. Kemudian di sini SC dan CS-nya berimpitan kalau di spiral-spiral. Perhatikan kalau di SCS SC dan CS-nya tidak berhimpitan. Ya. Tapi kalau di spiral-spiral SC dan CS berimpitan. Oke. Kemudian ada lagi di spiral-spiral titik ST. Spiral mau ke tangen lagi. Titik perpotongannya disebut ST. Titik perpotongan dari area spiral dan area tangen. Oke, maka station yang harus ada adalah di posisi-posisi penting itu. Oke, lanjut lagi. Ini modul tentang stationing. Maka di sini dikatakan harus penomoran harus dilakukan pada setiap titik penting. Jadi yang ngerjain lingkaran sederhana paling tidak dia harus kasih tahu station di titik TC dan station di titik CT. Karena itu kan area-area pentingnya ya. Nah, yang mengerjakan SCS dan SS, dia harus memberitahu station di titik TS, station di titik SC, CS, dan ST. Gitu, area titik penting yang tadi. Nah, karena ini adalah cuma penomoran saja, sebenarnya ini cuma urusan logika, teman-teman, untuk mengerjakannya. Nah, saya kasih contoh satu, ya. Ini kasus lengkung apa nih? Lengkungnya cuma ada TC dari tangan menuju circle, busur lingkaran, dan ada dari circle menuju tangan lagi. Ayo, ini apa? Ini adalah circle-circle atau full circle. Mana tuh? Nah, ini dia. Ya, full circle yang saya mau kasih contoh. Oke. Maka, teman-teman kan sudah tahu nih, station di titik A. Lihat di template tugas besarnya. Semuanya sama. Station di titik A adalah 0 plus 0, 0, 0. Nah, teman-teman kan sudah, karena kemarin sudah menghitung, di minggu-minggu lalu sudah menghitung ya, si lengkung ini, maka pastinya teman-teman sudah tahu panjang dari titik A, dari titik 0 plus 0, 0, 0 sampai di point of intersection teman-teman ini panjangnya berapa meter. Nah, dari titik A, dari titik 0 plus 0, 0, 0 sampai di point of intersection atau PH atau PI itu panjangnya berapa meter. Nah, itu teman-teman boleh kasih kode sebagai D1. D-nya kecil. Ya, misal contoh punya saya adalah dari sini ke sini adalah 600 meter. Nah, kemudian dari perhitungan full circle yang kemarin, kalau yang mengerjakan full circle, pastikan sudah tahu kan dari titik TC sampai ke point of intersection ini berapa meter sih panjangnya.
Misal punya saya dari TC sampai ke PI atau PH saya adalah 250 meter. Ini boleh dikasih kode sebagai T. T besar, boleh. Ini cuma sekedar pengkodean saja ya, coding saja. Nah, tapi umumnya dikasih kode T besar. Dari perhitungan yang kemarin, minggu lalu, teman-teman pasti udah dapatkan nilai LC-nya. Mana tuh full circle? Ya, pasti kan sudah bisa dapat tuh LC-nya dari perhitungan. Nah, ini dia nih. Dari perhitungan sudah bisa dapat LC-nya. Maka teman-teman data di sini. Sewaktu mau melakukan stationing. Misal saja LC punya saya 500 meter. Maka saya kan pengen tahu nih stationing di titik penting yaitu titik TC. Oke, kerjakan pertama station di titik TC. Secara logika, station di titik TC adalah station di titik A, terus melangkah sekian meter kan? Nah, ini berapa meter? Tapi kan kita nggak tahu ya, ini berapa meter. Karena data yang kita punya adalah data D1 dan data T. Maka station di titik A adalah station di titik TC adalah D1 dikurangi T. Begitu kan? Ya. Station di titik TC sekali lagi adalah D1 dikurangi T. Ketemu deh ini. Station titik TC. Oke. Station A ditambah D1 dikurangi T. Oke. Station di TC adalah dari station A, kemudian panjangnya D1 ini berapa, tapi kan kelewatan nih kalau sampai D1 seluruhnya, maka kita kurangi dengan T. Oke. Station A saya 0 plus 0, 0, 0. Semua punya teman-teman juga sama. Ya, D1 saya 600 meter, T-nya 250. Sehingga station 0 plus 0, 0, 0 ditambah 350 meter. Sehingga station TC adalah 0 plus 350. Oke, sekali lagi. Station A saya 0 plus 0, 0, 0. Maka di station yang ini adalah 0 plus berapa? Seandainya saya tahu ini berapa meter, bisa langsung teman-teman kasih station TC adalah 0 plus sekian ratus meter. Tapi, kalau tidak tahu, maka manfaatkan informasi yang ada. Informasi saya yang ada adalah panjang D1 dan panjang T. Iya. Maka saya bisa dapat station TC adalah dari station A ke sini, kemudian dikurangi ini karena kelewatan. Oke. Station A ditambah ke sini 600 meter, kemudian dikurangi lagi 250 meter. Begitu. Oke, selesai. Lalu station penting yang kedua, station CT. Station CT bisa dapatnya dari mana? Station CT bisa didapat dari station TC. Station TC saya sudah tahu kan? Tinggal saya tambahin panjangnya LC. Maka saya bisa dapat station CT. Oke, itu. Bisa juga. Atau saya bisa dapatkan dari titik point of intersection saya. Saya di sini ada titik penting, titik point of intersection. Oke. Mana nih? Di sini ya. Ini ada titik point of intersection. Misalnya nih. Ini. Maka saya cari tahu dulu station
di titik PH atau PI. Oke, ini PI atau ada yang sebut PA. Ya, ini kan. Ini PI. Nah, saya cari tahu dulu. Maka secara logika gimana stasiun PI ini? Stasiun si PI ini kan bisa didapatkan dari setengahnya LC. Gitu ya. Bisa didapatkan dari setengahnya LC. Dari stasiun TC, kemudian setengahnya ditambah setengahnya LC. Begitu. Atau kalau patokannya dari titik A, ya sudah. Stasiun PI adalah sepanjang dari titik A sepanjang D1. Begitu. Oke. Saya di sini boleh tulis. Kalau saya mau tahu, saya mau berikan nomor kepada stasiun PI. Stasiun PI kalau dirujuk dari stasiun A, ya, dari stasiun A adalah stasiun A ditambah panjangnya D1. Ditambah panjangnya D1. Maka stasiun PI punya saya, stasiun A-nya adalah 0 plus 000, dikasih kurung untuk membedakan. Kemudian panjangnya D1 saya adalah 600 meter. Sehingga stasiun PI saya adalah 0 ditambah 600. 0 plus 600. Artinya 0 km dan 600 meter dari titik A. 0 plus 600 meter. Belum 1 kilo berarti jaraknya dari titik A. Baru 600 meter. Lokasinya si point of intersection adalah 600 meter dari A. Begitu. Oke. Oke. Lanjut lagi, teman-teman bisa berikan stationing di titik CT. Di titik CT, teman-teman boleh merujuk dari titik A, ya. Boleh rujuk dari titik A. Stasiun CT jika merujuk dari stasiun A adalah stasiun A bagaimana? Ditambah D1. Stasiun A ditambah D1 ditambah T. Dapatlah si titik CT. Ya enggak? Stasiun A ditambah panjangnya D1 ditambah panjangnya T. T yang ini dari point of intersection ke CT. Gitu. Oke. Ditambah D1 ditambah mana tadi? D1 tambah T. T yang ini. Oke, tapi biasanya sih ini sama ditambah T. Oke. Sehingga stasiun CT adalah stasiun A saya 0 plus 000 ditambah D1. D1 saya 600 meter ditambah T. T saya misalnya ini dan ini sama 250. Ya, sehingga stasiun CT sama dengan 0 ditambah 0 plus 850. Oke. Opsi kedua, stasiun CT bisa dilihat dari point of intersection, bisa juga dilihat dari TC.
Begitu. Ya. Stasiun CT bisa dilihat dari stasiun TC ditambah LC, bisa dilihat dari station point of intersection ditambah T. Begitu. Oke, coba kita lihat satu kali lagi stasiun CT kalau dilihat dari stasiun TC. Maka stasiun CT jika dilihat dari stasiun TC adalah tinggal ditambahin LC-nya. Ya. Jika dilihat dari stasiun TC tinggal ditambahin panjang LC-nya sampailah kita di stasiun CT. Begitu. Oke. Sama hasilnya 850. Nah, bagaimana kalau kita kaji dari point of intersection-nya? Kalau kita kaji dari point of intersection-nya, ini boleh sama dengan station point of intersection ditambah setengahnya LC. Atau station dari point of intersection ditambah T. Oke, kita kaji lagi satu kali lagi. Station CT jika dilihat dari station point of intersection adalah setengahnya LC. Gitu. Ya kan? Atau station CT jika dikaji dari mana lagi maunya kajinya? Dari TC, sudah dari TC ya tadi ya. Kita kaji lagi dari TC sudah belum? Sudah. Atau boleh juga dari point of intersection, station CT bisa juga dikaji dari station point of intersection ditambah T. Begitu. Nah, begitulah teman-teman. Jadi, bisa dikerjakan tidak sampai 1 jam. Begitu kan? Oke, selamat mengerjakan. Mudah-mudahan mengenai pelebaran tikungan tidak bingung. Tapi habis ini insya Allah saya akan bantu untuk teman-teman memahami tentang pelebaran di tikungan. Oke, sekarang kerjakan dulu yang ini ya. Sama mengerjakan. Terima kasih.